Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Perdana Sakti Widodo dengan NIM FAA 118038. Hari ini saya akan melakukan review terhadap jurnal kesehatan masyarakat dengan judul Situasi Terkini Vektor Dengue Aedes aegypti di Jawa Tengah. Jurnal ini disusun oleh Sayono dan Ulfa Nurulita. Jurnal ini dipublikasi pada bulan Januari tahun 2016 dengan keyword Aedes aegypti Dengue Endemic Central Java. Dan ini adalah doi jurnal. Untuk pertama-tama saya akan membacakan abstrak dari jurnal tersebut. Infeksi virus dengue tersebar di seluruh dunia, menyebabkan 3,97 miliar penduduk beresiko tertular, termasuk di Indonesia. Obat dan vaksin antivirus dengue belum tersedia, sehingga upaya pencegahan difokuskan pada pengendalian populasi nyamuk Aedes aegypti. Pada tahun 2015 ini penelitian tahun 2015 ini bertujuan untuk mengetahui situasi terkini populasi nyamuk Aedes aegypti di daerah endemis dengue. Pengamatan vektor dengue melibatkan 20 rumah di sekitar rumah penderita dengue di 6 kabupaten atau kota di Jawa Tengah, dan tandon air domestik sebagai objek. Variabel penelitian adalah karakteristik tandon air dan keberadaan larva nyamuk. Larva dipelihara menjadi stadium dewasa, diidentifikasi dan menjadi subjek uji kerentanan terhadap insektisida. Indeks kepadatan populasi Aedes aegypti dalam kurung house index, container index, dan Bretau index itu berkisar antara 27,3 sampai 55,2, 19,1 sampai 53,8, dan 44,8 sampai 72,7%. Larva nyamuk ditemukan pada 7 tipe kontainer. Mortalitas nyamuk dalam uji kerentanan adalah 17%, 67%, dan 100%, berdasarkan bahan aktif permetrin 0,75%, deltametrin 0,05%, dan malation 5%. Ya. Jadi jurnal ini tuh dia itu untuk pendahuluannya, dia latar belakangnya itu dikarenakan ada suatu insidensi virus dengue di Jawa Tengah. Situasi terkini populasi dan habitat virus dengue itu informasi yang penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dengue. Strategi ini mengandalkan program pengendalian vektor yang difokuskan pada upaya reduksi sumber larva Aedes aegypti, penyemprotan insektisida secara efektif, dan pemberantasan nyamuk dewasa. Pengendalian vektor ini bertujuan untuk menurunkan indeks intensitas populasi nyamuk Aedes aegypti sampai batas tertentu, sehingga tidak mungkin untuk menurunkan virus. Ya, jadi penelitian ini tuh bertujuannya itu untuk menganalisis indeks kepadatan populasi vektor dengue, karakteristik perindukan, dan kerentanannya terhadap insektisida. Nah, metode penelitiannya ini pengamatan vektor dengue dilakukan di 6 kabupaten atau kota endemis DBD Jawa Tengah. Lokasinya itu ditentukan dari kejadian DBD-nya pada tahun 2014 sampai 2015 dengan memperhitungkan faktor jalur, transportasi, dan topografi. Lokasinya itu lokasi terpilih yang dilalui jalur transportasi adalah daerah endemis DBD sepanjang jalur pantai utara Jawa Tengah, yaitu Semarang, Kabupaten Kendal, Batang, Demak, dan Jepara. Sedangkan lokasi yang dipilih berdasarkan topografi adalah Kabupaten Temanggung dengan elevasi 500 meter di atas permukaan laut. Lalu untuk pengamatan itu dilakukan terhadap klaster perumahan yang terdiri dari jumlah penderita DBD dan 20 rumah di sekitarnya dalam radius 50 sampai 100 meter. Sesuai jarak terbang nyamuk Aedes aegypti. Jadi ada observasinya juga dilakukan terhadap berbagai tempat penyampungan air bersih sebagai media perindukan nyamuk. Karakteristik TPA-nya itu jenisnya, bahannya, warna dindingnya, dan pH airnya itu dicatat. Lalu larva nyamuk yang ditemukan pada TPA tersebut, tempat penampungan air tersebut, disedot dengan alat penyedot.
larvanya ditampung di ember, lalu dibawa dan dipelihara di laboratorium menjadi stadium dewasa. Lalu ketika sudah dewasa, spesies nyamuk yang didapatkan kemudian diidentifikasi secara morfologis dengan alat bantu mikroskop, pembedahan, dan kunci determinasi serangga. Lalu nyamuk dipilih secara acak dari setiap klaster sebanyak 30 ekor dan dimasukkan ke dalam almari pendingin atau freezer supaya mati dan diidentifikasi secara individual. Hasil identifikasinya digunakan untuk menentukan spesies dari klaster tersebut. Lalu uji kerentanan. Uji kerentanan terhadap insektisida sesuai standar WHO tahun 2013 dilakukan terhadap nyamuk Aedes aegypti dari tiap klaster. Nyamuknya itu yang diuji diberi pakan darah marmut 2-3 hari sebelumnya agar terbiasa menghisap darah nyamuk dan kenyang. Seleksinya itu nyamuknya umur 3-5 hari, aktif, sehat, dan kenyang darah. Lalu kenapa dia harus diberi makan darah itu? Perilaku ini itu supaya si nyamuknya ini kenyang dan dia itu bisa hinggap di bagian dinding penampungnya. Lalu di dinding tabungnya itu dilapisi kertas yang mengandung insektisida, impregnated paper. Nah, nyamuk yang udah kenyang darah akan lebih sering hinggap. Lalu perangkat pengujiannya itu ada 5 tabung, yaitu 4 tabung uji dan 1 tabung kontrol. 1 tabung kontrol ini dia diberi kertas yang insektisida. Lalu nyamuknya ini, tabungnya ini diisi 25 ekor, umurnya 3-5 hari, sehat, kenyang darah, lalu dibiarkan kontak dengan impregnated paper selama 1 jam. Nah, lalu jumlah nyamuk yang pingsan itu dalam kurun knockdown dicatat tiap 5 menit. Setelah kontak 1 jam, nyamuknya itu dipindahkan ke dalam tabung bebas insektisida atau holding untuk pemulihan selama 24 jam. Nah, untuk selama dia 24 jam ini, presentasi nyamuk matinya itu dihitung untuk menentukan status resistensi populasi terhadap insektisida. Lalu data hasil pengamatannya, lalu untuk larvanya, data hasil pengamatan larva digunakan untuk menentukan indeks kepadatan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif dan analitik sesuai tujuan penelitian dan kondisi data. Nah, analisis deskriptif data kategorik ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, atau grafik. Sedangkan deskripsi data numerik ditampilkan dalam ukuran statistik minimum, rata, dan simpangan baku. Analisis data secara analitik menggunakan uji statistik chi-square. Uji ini digunakan untuk memperkuat analisis karakteristik TPA yang berkorelasi dengan keberadaan larva Aedes aegypti. Lalu hasilnya ini kepadatan populasi vektor dengue-nya itu masih tinggi di atas ambang batas yang ditetapkan pemerintah maupun WHO, yaitu HI kurang dari 5%. Nah, untuk HI yang didapatkan ini di provinsi atau kota Temanggung 27% hingga 55% di Jepara. Sedangkan CI-nya itu 19% di Temanggung dan 53% di Jepara. BI-nya itu berkisar 40% di Temanggung hingga 72,%. Ya, 72% itu di Jepara. Nah, densitas faktor menjadi faktor resiko terjadi penularan virus dengue, sehingga perlu dicegah dengan mereduksinya. Salah satu indikator program pengendalian vektor dengue adalah angka bebas jentik atau disingkat ABJ. Nah, angka ini berkaitan dengan HI, sehingga WHO menyatakan bahwa untuk mencegah penularan DBD, maka HI tidak boleh lebih dari 5%, atau ABJ, kalau ABJ
dia itu tidak boleh lebih dari sama dengan 95%. Fakta menunjukkan bahwa ABJ di daerah endemis di Jawa Tengah itu dia masih kurang dari 95%, yaitu 44,8 sampai 72,7%. Nah, ini adalah suatu grafik distribusi indeks densitas vektor dengue-nya. Ini adalah nilai HI yang diagram batang yang berwarna paling terang, lalu ada CI, ada BI, dan ABJ. ABJ ini dia memakai garis yang dia bentuknya garis ada silang. Di Jepara ini paling tinggi itu dia BI. Untuk BI paling tinggi di Jepara. Kalau untuk HI-nya itu dia paling tinggi di Jepara juga. Untuk CI-nya juga dia paling tinggi di Jepara. Dan ABJ. Untuk ABJ ini dia paling tinggi itu di Temanggung, 72,7. Lalu grafik 2 ini jenis TPA atau tempat penampungan air yang ditemukan di lingkungan rumah penderita DBD dan sekitarnya. Itu jenis tempatnya itu paling besar itu ada tempat kulah ya. Kulah itu kayak bak gitu atau sebuah kolam gitu. Lalu yang kedua diikuti dengan ember, ada tempayan, ada drum, ada dispenser juga. Dispenser ini dia di mana tempat larvanya, jentiknya ini, perindukannya. Dia itu di tempat penampungan tetesan air dispenser itu yang di bagian bawah kerannya. Lalu ada dari barang bekas dan bak air WC. Sebanyak 199 buah TPA ditemukan pada penelitian ini, yang terdistribusi ke dalam 6 jenis barang, yaitu kulah dengan kulah atau bak air kamar mandi 56%, ember 25%, dan tempayan 11%. Tampungan air dispenser 3%, bak air WC 2%, drum 2%, dan barang bekas lain 1%. Nah, ini adalah tabel karakteristik TPA-nya itu. Yang positif terdapat larva Aedes aegypti. Untuk jenis TPA dari 94 jenis itu ada kulah ya. Kulah tadi kayak kolam gitu. Dia itu yang positifnya itu ada 59. Embernya itu kalau di ember dia positif ada 12. Gentong atau tempayan itu ada 10, drum 3, dispenser 6, barang bekas 2, bakteriose 2, totalnya itu 94. Lalu ini keberadaan larvanya yang ada yang negatif, dia berarti tidak ada larva Aedes aegypti-nya. Ini itu ada bahannya itu juga paling besar itu dia ada plastik ya. Ada plastik, logam, semen, keramik, gerabah, dan kaca. Paling sedikit itu dia di bahan yang kaca ya. Di kaca itu dia tidak ada. Nah, warna dinding ini bervariasi juga. Dengan dinding yang terang itu dia ada 51. Maaf, untuk yang gelap itu dia ada 51 dan terang itu 43. Keberadaan larvanya. Lalu pH airnya juga itu berpengaruh. Untuk pH airnya itu dia itu lebih paling banyak di pH-nya yang netral. Letak TPA itu tempat penampungan airnya itu di dalam rumah apa di luar rumah. Dia paling banyak ternyata di dalam rumah. 86. Ini sumbernya itu data primer yang didapatkan dari mereka. Ini untuk yang positif ada larvanya ya, ada yang positif ada larva Aedes aegypti. Ini yang negatifnya ada sekian jumlah TPA-nya. Analisis statistik menunjukkan ada perbedaan signifikan antara tipe TPA terhadap peluang keberadaan larva Aedes aegypti. Nah, ini adalah grafik 2.
Grafik 2 ini dia itu membahas tentang kerentanan nyamuk ya, kerentanan nyamuk Aedes aegypti terhadap insektisida. Program kesehatan tercantum pada grafik 2 dan grafik 3. Ini adalah grafik 2. Respon nyamuk Aedes aegypti terhadap 3 jenis bahan aktif menunjukkan perbedaan. Yang pertama itu ada permetrim. Permetrim ini dia disimbolkan dengan yang ini, dia yang belah ketupat. Lalu ada deltametrin. Deltametrin itu dia pakai yang persegi. Dan malathion 5%, itu dia pakai yang segitiga. Nah, untuk knockdown-nya atau jumlah nyamuk yang mati, persentasenya itu dia paling, ini waktu kontaknya setiap 5 menit ya. Jadi dia itu paling banyak itu pada zat malathion. Lalu paling rendah itu dia itu zat permetrin dan deltametrin juga. Di sini terlihat bahwa yang efektif untuk membuat nyamuknya itu knockdown atau pingsan atau jatuh itu malathion 5%. Nah, ini untuk grafik 3 ini hasil uji kerentanan nyamuk Aedes aegypti terhadap insektisida golongan pyrethroid dan organofosfat pasca holding 24 jam. Untuk pasca holding ini selama 24 jam itu angka mortalitasnya itu dia yang mencapai 100% itu malathion. Dan deltametrin itu 52,5%, 17 yang dan permetrin 17%. Artinya apa? Artinya itu setelah dia dipapar oleh zat ketiga tadi ini lalu dia tidak dipapar 24 jam dibiarkan, yang mati itu dari yang dipaparan malathion, sedangkan paparan dari deltametrin dan permetrin ini dia tidak mati. Itu menunjukkan adanya resistensi nyamuk terhadap zat permetrin dan deltametrin ini. Lalu untuk hasil penutup kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa densitas populasi vektor Jawa Tengah masih tinggi, melebihi ambang batas penularan yaitu 5%. TP, tempat pembuangan air yang cenderung positif larva adalah tampungan dispenser. Warna TPA dan pH air berkorelasi dengan keberadaan larva Aedes aegypti. Distribusi air bersih, non perpipaan, dan tipe kamar mandi basah sebagai pemicu keberadaan larva Aedes aegypti di lingkungan rumah. Nyamuk Aedes aegypti telah resisten terhadap bahan aktif insektisida permetrin 0,75% dan deltametrin 0,05%. Tapi untuk yang malathion ini dia masih sensitif. Ini adalah saran dari jurnalnya. Saran dari jurnalnya untuk masyarakat, penggunaan insektisida harus selektif. Melakukan uji kerentanan nyamuk Aedes aegypti terhadap bahan aktif yang digunakan. Insektisida golongan organofosfat berbahan aktif malathion masih dapat digunakan secara efektif. Perlu disusun kebijakan distribusi air bersih perpipaan dan tipe kamar mandi kering. Budayakan program surveillance vektor dengue di lingkungan permukiman pembersihan sarang nyamuk rutin tiap minggu. Itu adalah sekilas tentang jurnal ini ya. Situasi terkini vektor dengue Aedes aegypti Jawa Tengah. Untuk menurut saya ini jurnal ini sangat bagus karena dia itu mengidentifikasi tempat penampungan airnya itu apa saja, jenisnya apa saja, ada berapa yang untuk yang terdapat larva Aedes aegypti juga sampai terperinci ya, sangat bagus itu kelebihannya. Dan juga dia itu adanya data pasca holding sehingga dapat kita tahu berapa persentase zat-zat apa saja sih yang udah resisten dan masih sensitif. Sedangkan menurut saya namun masih ada kekurangan dari jurnal ini. Itu adalah
menurut saya untuk untuk larvanya itu ini kan penelitian tentang nyamuknya ya. Nyamuknya itu diberi zat insektisida, apakah dia sudah resisten atau belum. Sedangkan menurut saya larva itu perlu juga untuk diteliti apakah larva ini sudah resisten terhadap zat anti larvasida tertentu begitu. Larvasida tertentu gitu. Saran dari saya adalah untuk mungkin penelitian selanjutnya itu bisa juga terdapat penelitian yang meneliti larvanya juga gitu, larvanya juga larvasidanya, larva dengan larvasida. Namun penelitian itu sudah sangat bagus karena menggunakan insektisida dari nyamuk yang dewasa itu. Kalau yang larvasida itu untuk larvanya itu sebenarnya harusnya bisa ya, karena mereka juga mengumpulkan larva juga, sudah sangat bagus, bisa sekalian gitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja review jurnal saya hari ini. Terima kasih semuanya. Nama saya Muhammad Nurfadana Sakti Widodo. Saya izin pamit.